Ya kita semua udah tahu beneran di sini kalau bundanya itu closingnya sampai ratusan juta. Jadi per bulan ratusan juta, oh my god. Itu gimana caranya? Apa kerja apa sih? Komisi ratusan juta. Iya. Ya, jadi marketing properti ya. Marketing properti itu apa? Banyak tuh yang nanya. Marketing properti itu adalah strategi pemasaran untuk kita memperluaskan informasi untuk menjualkan produk seperti perumahan, komersil area seperti gudang, pabrik, tanah industri, apartemen dan lain-lain. Kok bisa sih cara sukses jadi agen properti itu gimana? Cara suksesnya ya kita konsisten, terus jangan gampang menyerah kayak gitu sih. Oke. Terus apa lagi ya? Masih itu toh? Banyak sih. Oh bukannya aku main ngomong biasa. Cara bisa gaji 2-3 digit per bulan itu mudah apa enggak? Mudah kalau punya skillnya. Oke. Skill yang dimaksud itu kayak skill gimana sih sebagai agent properti itu? Skill yang dimaksud adalah bagaimana cara kita bisa menghandle customer dan juga mempresentasikan apa yang kita jual supaya menarik bagi customer. Oke. Terus dari tadi kan ngomong tentang customer, kan kita juga ada customer relationship ya, hubungan kita sama customer. Itu gimana cara mempertahankan supaya orang-orang itu tetap loyal ke kita, selalu repeat order gitu? Kalau itu sih sebetulnya ini adalah cara kita menangani customer kan berbeda-beda. Kalau saya sendiri kita bekerja sebagai marketing, ya udah kita lurus saja gitu ya. Kalau memang ini urusannya properti, kita menjualkan, ya udah kita menjualkan. Dan kalau misalkan pengurusan legal dan lain-lain, kita harus terbuka sama customer. Intinya adalah terbuka, ya. Terus kita menawarkan bagaimana kesulitan dia, misalkan. Aku butuh pabrik nih dengan luas tanah segini, tapi aku maunya sertifikatnya sudah gini. Jadi kita bisa mencarikan solusi supaya dia betul-betul cocok sama apa yang kita jualkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya skillnya yang pertama adalah gimana cara memahami customer, dan yang kedua kita building trustnya, menaruh kepercayaannya dengan ya nggak menutupi apa-apa. Iya. Dan yang terpenting adalah lurus saja. Kalau memang jualan. Karena kalau kita jadi marketing properti, kita nggak lurus, itu pasti udah nggak bisa deal. Udah susah lah kalau misalkan dia trust lagi sama kita. Karena kita itu udah macam-macam, paham ya maksudnya? Iya. Kayak gitu, lurus saja kalau kita jadi marketing properti ya. Jadi harus bangun kepercayaan. Terus ini gimana kalau misalnya ada nih, kan customer ada yang susah, ada yang gampang ya mungkin ya. Nah, gimana sih cara menghandle kalau misalnya customer ini komplain? Kalau komplain gini, kebanyakan dari marketing properti yang saya lihat atau pernah sih customer saya yang bilang, kenapa sama mereka tidak ada solusi. Jadi kebanyakan orang-orang atau marketing agent properti, ketika ada komplain, ada apa, mereka menghindar. Mereka meninggalkan tanggung jawab mereka yang harusnya itu masih menjadi tanggung jawabnya mereka, kayak gitu. Jadi misalkan nih setelah AJB, sebetulnya setelah AJB masih banyak yang harus kita lakukan. Itu mentreatmentnya customer, kira-kira ini sertifikatnya jadi kapan, terus gimana IMB-nya. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang harus menjadi tanggung jawab kita sampai serah terima unit. Bahkan kalau saya pribadi, sampai pabriknya berdiri, saya masih jaga komunikasi sama mereka. Misalkan ini SKRK ku, PBG ku belum keluar nih, nah gimana? Ya udah kita urus gitu ya. Kita bantu urus hal-hal yang seperti itu. Itu akan membutuhkan banyak waktu untuk kita ngurus hal-hal yang seperti itu. Tapi itu adalah kewajiban kita. Jadi kita bantu dia. Dia pasti akan merasa, wah, kalau bersama kita itu pasti akan selesai dengan baik. Ya, tidak akan setelah AJB ditinggal, enggak. Jadi tetap perlakukan mereka apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Jadi kinerjanya terjamin, pasti oke. Pasti. Makanya mereka bisa mau repeat. Iya. Karena udah terbuktikan kalau kita kerjanya itu bagus. Ini sudah jadi agent properti atau marketing properti udah dari kamu? Udah dari 2017. 2017, berarti masih 7-8 tahun. 7-8 tahun. Itu mulainya dari nol atau? Ya dari nol, dari nggak tahu apa-apa. Sama kayak orang-orang nanti yang mau join ini berarti? Sama lah. Tidak ada bedanya. Tips and tricks untuk mengawali itu gimana? Awal menjadi agent properti, saya tuh awalnya tuh pengen dapat uang banyak.
awalnya. Jadi saya melakukan apa yang memang mentor saya arahkan dulu. Jadi memang pertama memang kita rajin ke kantor, rajin ikut meeting, rajin memperbaharui semua pengetahuan kita kayak gitu. Apalagi anak-anak baru gitu loh. Terus kenapa sih mentor kita bisa cepat closing? Nah itu saya meniru gaya mereka. Oke, jadi mengimitasi dengan cara sendiri. Iya. Oke. Kan dulu ibaratnya masih orang baru. Kalau sekarang kan udah jadi mentor kan. Itu apa yang membedakan dirinya Bu Neneng dulu dan dirinya sekarang? Bahkan kalau aku sendiri, aku pribadi tidak ada perubahan yang signifikan ya. Mungkin teman-teman juga lihat. Saya walaupun saya tidur di rumah mungkin masih ada lah uang masuk ya. Cuman saya tetap ada targeting setiap bulan untuk diri saya sendiri untuk bisa closing. Kalau marketing properti yang hebat banyak sekali lah. Nggak hanya saya gitu. Cuman saya selalu konsisten aja. Bulan ini harus closing, bulan depan harus closing gitu. Konsisten dan harus ada target, bukan belum kemana. Enggak kayak gitu. Oke, ini misalnya ada yang masuk ke kita nih, ke Rewind Grand Pakuan, itu yang mereka bakal dapetin apa aja dari kita? Yang bakal mereka dapetin training ya. Jadi kita itu nggak hanya sekedar teori. Kalau misalkan saya memberikan Anda teori aja, mungkin ya semua bisa. Semua bisa membaca, semua bisa memberikan Anda teori. Tapi kalau di sini memang ada beberapa tim yang memang saya utamakan untuk co-broking dengan saya. Contohnya Jelly, contohnya dia, contohnya Ata, gitu. Contohnya Kobobi, gitu. Jadi memang kita praktek lapangan. Dan lagi dapat mentoring dari leader atau teman saya yang memang dia sama hebatnya dengan saya di sini. Ada Ciani di sini. Oke. Kan banyak nih dari mereka pasti kayak bingung apakah worth it join di Rewind Grand Pakuan. Bisa nggak ada kayak satu kalimat yang meyakinkan mereka itu pasti bisa sukses di sini? Oke. Teman-teman bisa lihat aja, semuanya akan kembali kepada diri teman-teman masing-masing. Mau seberapa besar brandnya, kalau teman-teman nggak ada niat untuk aku bisa closing, aku mau belajar, itu impossible. Tapi kalau di sini teman-teman bisa lihat yang bisa closing nggak cuma saya saja, tapi teman-teman yang lain juga bisa closing. Ya pokoknya kalau niat kerja berarti pasti bisa. Iya, kalau niat kerja pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Kecuali ikut-ikutan gitu ya, atau lagi. Iya. Kalau niat kerja dan emang kan kita di sini mewadahi skill dengan ngasih training untuk skill kan. Iya, betul. Tapi kan skill dasar ya, of course. Tapi skill masing-masing individu perlu diasah sendiri kan. Iya. Yang bisa membedakan kamu dan yang lain gitu kan. Iya. Karena memang setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Misalkan saya sama si B misalkan. Si B merasa kayak aku kok nggak bisa closing seperti Bu Nana misalkan. Oh, aku kok nggak bisa, padahal kita sama-sama di properti, terjunnya sama-sama. Banyak kok teman saya yang seperti itu. Karena memang itu adalah motivasi dari dalam diri kalian masing-masing. Mau sehebat apapun mentor kalian, tapi kalau misalkan kaliannya ikut-ikutan, mau ke sini ikut ke sini, mau ke sana ikut ke sana, ya gimana, nggak jadi lah pasti. Gitu. Di sini trainingnya itu kebanyakan yang hard skill atau soft skill juga. Kalau di sini 50-50 soft skill oke, hard skill oke. Oke, soalnya kan karena hard skill itu mendapatkan klien awal, Iya. tapi yang mengayomi adalah soft skill kita, ya kan? Iya. Oke. Apa yang membedakan kantor kita dengan kantor properti yang lain? Kalau bagi saya, karena saya juga adalah praktisi, saya bukan hanya teori aja. Jadi saya tahu kesulitan marketing di lapangan. Kalau di sini yang pasti adalah memanajemen iklan kalian. Jadi kita memang setiap marketing ada personal asistennya juga di sini. Dan juga udah pasti kita banyak sekali customer loyal yang mungkin akan saya pilih nih marketing mana yang memang akan dihandle sama kan, karena kita itu perusahaan handle perusahaan juga gitu. Terus secara mentoring di sini juga sudah tertata sekali sih. Ada banyak leader yang udah gila, pintar. Oke, jadi nggak usah ragu ya kalau di sini ya. Iya. By the way, benarnya aku tuh tahu customer Rewind Grand Pakuan ini kan besar-besar ya, orang-orang penting, orang-orang kaya, gitu kan? Yang kayak kalau sekali beli itu ratusan M,
kayak gitu. Itu gimana sih cara dapetin hatinya mereka, love? Jujur secara pribadi kita itu tidak pernah membedakan antara si customer itu mau membeli properti dengan harga 600 jutaan, 500 jutaan, sampai ratusan miliar. Kita tidak membedakan cara kita menghandle mereka. Sejujurnya seperti itu. Cuman kalau kan kamu sudah tahu sendiri customernya kita Iya. besar-besar ya, Enggak. besar-besar, kakap ya, dan Iya. selalu repeat order ya. Gini, orang-orang yang mereka levelnya sudah high seperti itu, atau mereka sudah memang pemilik pabrikasi atau memang bisnisnya sudah sangat berkembang, mereka adalah orang-orang yang pintar menilai marketing. Jadi kita nggak usah terlalu menghiperbolakan, kita nggak usah terlalu, sorry aku ngomongnya, terlalu sok tahu di depan mereka, karena sebetulnya kita menyampaikan hanya 20%, 80% mereka sudah paham. Mereka adalah orang-orang yang menurut saya mereka paham hal-hal yang seperti itu. Jadi banyak sekali marketing yang customer saya yang barusan kita closing itu dia survei dengan 11 agent properti, tapi mereka memilih untuk bersama kita seperti itu. Memang ada sih rahasia. Oh, ada rahasianya. Iya. Kalau mau tahu rahasianya berarti Join ke Rewet Grand Pakuwon. mantap.